akan membahas tentang siapa tokoh pencetus, apa saja bagian modelnya, konsep, kelemahan model, dan contohnya. Tokoh pencetus Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tarsia, Macedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakhus adalah seorang tabib pribadi Raja Amyntas III dari Makedonia. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Aristoteles didakwa kurang ajar kepada dewa dikarenakan penelitian yang ia lakukan karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander. Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. Satu tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun. Selanjutnya kita akan membahas konsep komunikasi model Aristoteles. Konsep ini disebut juga bersifat linier atau hanya berlangsung dalam satu arah. Berikut beberapa karakteristiknya, yaitu 1. Berpusat pada komunikator atau pengirim pesan. 2. Komunikan atau halayak bersifat pasif dalam menerima pesan. 3. Model ini tidak fokus pada komunikasi intrapersonal atau interpersonal. 4. Berfokus di bidang interaksi halayak dalam sebuah proses komunikasi. 5. Tidak ada konsep umpan balik dan tidak ada konsep adanya kegagalan. Selanjutnya kita akan membahas bagian model komunikasi. Ada 3 macam, yaitu 1. Sumber merupakan pembicara atau komunikator yang memberikan pesan. 2. Pesan adalah hal apapun yang sedang dibicarakan dalam suatu proses komunikasi, biasa juga disebut isi pesan. 3. Penerima atau disebut komunikan atau yang menerima pesan. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan model komunikasi. Komunikasi dianggap sebagai fenomena statis, di mana hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar saja. Komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur yang selalu disengaja. Model komunikasi Aristoteles tidak membahas mengenai aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Model komunikasi Aristoteles, contoh model. Misalnya seorang pembicara sedang berbicara tentang suatu hal dan kemudian ia menyampaikan pesan kepada halayak. Lalu halayak mendengarkan apa yang menjadi pesan dari si pembicara. Tahap-tahap komunikasi dalam peristiwa ini terjadi secara berurutan, di mana itu terjadi terus-menerus, terjadi secara statis ketimbang terjadi secara simultan. Seperti pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih jauh mengenai gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian pesan, efek yang akan terjadi, dan sebagainya. Di sini kami menarik kesimpulan tentang model komunikasi Aristoteles, termasuk model komunikasi linier atau satu arah. Komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi yang baik dan benar. I got nothing to lose.